Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Pridana, kelas 03 TPLE 004 dengan NIM 211011450020. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks dengan tema pembahasan yaitu vektor dan vektor dimensi 2. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya. Pada materi kali ini setidaknya ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengenalan dari vektor itu sendiri, yaitu membahas mengenai definisi, notasi, dan jenis-jenis vektor. Yang kedua adalah vektor pada dimensi 2, yang tentu akan bahas bentuknya bagaimana dan cara menentukan panjang vektor pada vektor dimensi 2 itu seperti apa. Kemudian ada operasi vektor, yaitu membahas seperti kita menambahkan, mengurangi, atau mengkalikan sebuah vektor. Dan yang terakhir adalah kesamaan dua vektor. Di sini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pengenalan vektor yang pertama. Pengenalan vektor. Definisi dari vektor sendiri, saya kebetulan melansir dari laman akupintar.id. Vektor sendiri adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor, sedangkan arah ruas garis menyatakan arah vektornya. Nah, bagaimana gambar ini ya? Ini adalah gambarannya. Dia memiliki besaran dan juga memiliki arah. Ini vektor A, vektor B, vektor C. Selanjutnya adalah notasi. Bagaimana sih notasi, atau mungkin bisa kita sebut sebagai simbol atau lambang dari vektornya itu seperti apa ya? Maka ada beberapa cara ya untuk menuliskan bagaimana notasi vektor. Yang pertama itu bisa kita buat dengan satu huruf kecil bercetak tebal. Nah, contohnya seperti ini, vektor A, B, C, U, V, W. Bisa juga dengan satu huruf kecil dengan garis bawah. Contohnya seperti ini. Ya, di garis bawah ini vektor A, B, C, U, V, W. Atau bisa juga dengan satu huruf kecil bertanda panah di atasnya. Sebagai contoh, vektor A, vektor B, vektor C, U, V, W. Nah, ini seperti ini ya yang biasa kita temukan. Dan yang terakhir adalah dengan dua huruf kapital yang menunjukkan ruas garis berarah. Misalnya adalah dua garis berarah dari titik A ke B dilambangkan dengan vektor AB, atau dari titik C ke D dilambangkan dengan vektor CD. Nah, ini sebagai ilustrasinya ya. Dari titik A ke titik B maka akan membentuk vektor AB. Dari titik C ke titik D akan menjadi vektor CD. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis vektor. Yang pertama adalah vektor 0. Apa sih vektor 0? Vektor 0 ini adalah suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Nah, vektor 0 pada vektor dimensi 2 sendiri itu adalah bentuknya seperti ini ya. Vektor 0, dia itu mempunyai nilai atau titiknya 0,0. Selanjutnya ada vektor posisi, yaitu suatu vektor yang posisi titik awalnya di 0,0. Sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu, pokoknya selain titik 0 ya. Nah, ini sebagai contoh ya, vektor posisi seperti ini. Jadi titik awalnya ada di 0, sedangkan titik akhirnya ada di selain 0 ya. Ini adalah vektor 0A, vektor posisi, atau bisa disebut ya vektor A saja ya. Oke, selanjutnya masih di pengenalan vektor. Jenis vektor yang ketiga adalah vektor satuan. Vektor satuan sendiri adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan dan dinotasikan sebagai E. Nah, vektor satuan itu seperti itu ya. Seperti ini ya, lambangnya vektor satuan. Nah, ini berarti panjang dari panjang dari vektor satuan ini udah pasti 1 ya nilainya. Nah, ini sebagai contoh ada C10, D01. Ini memiliki panjang 0.
panjang 1. Selanjutnya vektor satuan dari vektor A dinyatakan dengan E vektor A ya. Seperti ini kalau misalnya ya kalau vektor B B gitu ya. Nah, dengan nilai dari vektor A dibagi panjang dari vektor A. Nah, untuk memudahkannya kita berikan contoh. Misalnya vektor A punya nilai 3,4 ya. Vektor A punya nilai 3,4. Untuk mencari vektor satuan dari vektor A sendiri, maka kita harus mencari apa namanya? Panjang vektor dulu. Nah, panjang vektor rumusnya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kita langsung masukkan saja angkanya. Akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat ya adalah 9 plus 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang dari vektor A itu udah ketemu 5. Sekarang kita cari vektor satuan dari vektor A-nya. Rumusnya adalah seperti ini, ya kan? Kita masukkan vektor A-nya berapa, kemudian dibagi dengan panjang vektor ini 5. Nah, vektor A sendiri nilainya ini ya, 3,4, maka kita taruh di atas dan dibagi 5, yaitu panjang vektor A. Maka hasilnya adalah 3/5, 4/5. Ini adalah hasil dari vektor satuan vektor A. Oke, selanjutnya kita membahas materi mengenai vektor pada dimensi 2. Vektor pada dimensi 2 adalah vektor yang dinyatakan dalam 2 sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini adalah kita berikan contoh ya. Kita berikan 2 buah vektor. Nah, yang pertama adalah vektor A atau vektor posisi ya. Sebagaimana sebelumnya pembahasan bahwa titik awalnya adalah 0,0 dan titik akhirnya selain 0, maka ini adalah vektor posisi. Selanjutnya adalah vektor CD. Vektor CD ini nilainya dapat kita tentukan dengan D dikurangi C, yaitu nilai dari D 6,7 dikurangi nilai dari C 2,5. Maka X-nya dikurang X, Y-nya dikurang Y. 6 dikurang 2, 7 dikurang 5. Maka nilai dari vektor CD adalah 4,2. Selanjutnya bagaimana menentukan panjang vektor CD? Nah, untuk menentukan panjang dari vektor CD itu ada rumusnya. Rumusnya adalah akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kita tinggal masukkan angkanya seperti ini. Nah, 6 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 7 dikurang 5 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dari 4 kuadrat plus 2 kuadrat. Maka akar dari 16 plus 4 yaitu akar 20, atau kita sederhanakan menjadi 2 akar 5. Maka ini adalah panjang dari vektor CD. Selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai operasi vektor. Operasi vektor terdapat 2 jenis operasi ya pada vektor ini. Yang pertama adalah operasi geometri dan yang kedua adalah operasi aljabar. Yang pertama operasi geometri, ada 2 metode. Yang pertama metode segitiga. Maksudnya seperti apa? Metode segitiga, misalnya kita punya 2 vektor AB, maka untuk mencari A plus B, maka kita akan membentuk segitiga. A plus B, maka ini nilai dari A plus B, vektor ini ya, yang warna biru ini. Lalu bagaimana dengan metode jajar genjang? Metode jajar genjang, kita misalnya punya kasus yang sama, vektor A dan vektor B, maka A plus B-nya adalah kita taruh seperti ini, dan kita bentuk jajar genjang. Dan nilai dari A plus B ada di tengah sini. Nah, ini adalah nilai dari A plus B. Jadi sebenarnya ini dengan ini memiliki panjang yang sama, hanya saja beda untuk metode penyelesaiannya. Bisa dipilih mana yang mungkin lebih enak untuk kita gunakan untuk operasi geometri. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai operasi aljabar. Pertama kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Misalkan kita punya vektor A dan vektor B ya. Ini adalah rumusnya. Jadi tinggal
ditambahkan saja ya seperti ini. Vektor A plus B, maka nilai dari A-nya ditambah dengan nilai B-nya. Maka hasilnya adalah seperti ini. X-nya ditambah X dan Y-nya ditambah Y. Ya. Sebagai contoh, kita berikan contoh. Misalkan vektor A punya nilai 1,2 ya, atau terus kita punya vektor B dengan nilai 3, 4, maka A plus B adalah 1, 2 ditambah 3, 4. Maka 1 ditambah, ini maksudnya 3, hasilnya adalah 4, 6 seharusnya ya, mohon maaf. 1 ditambah 3 hasilnya 4, 2 ditambah 4 hasilnya 6. Ini seharusnya 4 ya. Sedangkan dengan A di operasi pengurangan, A dikurang B berarti 1, 2 dikurang 3, 4. Nah, ini juga keliru ya. 1 dikurang 3 dan 2 dikurang 4. Hasilnya seharusnya adalah min 2, min 2. Oke. Karena 1 dikurang 3 adalah min 2, 2 dikurang 4 adalah min 2. Jadi hasilnya seharusnya adalah min 2, min 2. Oke, selanjutnya adalah operasi perkalian. Untuk perkalian pada operasi aljabar, itu misalkan seperti ini ya rumusnya. Misalkan ini punya nilai XY, vektor A punya nilai XY, maka K dari vektor A adalah K dikali X dikali Y. Ya. Jadi K dikali X dikali Y. Nah, sebagai contoh misalnya vektor A punya nilai 4, 6, maka untuk 3 vektor A ya tinggal dikalikan saja. 3 dikali 4, 3 dikali 6, 18. Jadi nilainya adalah 12, 18. Selanjutnya adalah kesamaan dua vektor. Sini kita akan membahas contoh soal ya. Misalnya jika kita mempunyai A 3,2, B 5,8 dan C itu nilainya XY. Apabila vektor AB itu nilainya sama dengan C, maka koordinat titik C adalah berapa? Maka yang kita cari adalah vektor AB-nya. Untuk mencarinya seperti biasa, kita kurangi nilai dari vektor B dikurangi vektor A. Vektor B punya nilai 5,8 dikurangi vektor A 3,2. Kita kurangi 5 dikurang 3, 8 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 5 dikurang 3, 2, 6 dikurang 8 dikurang 2 hasilnya adalah 6. Ini adalah nilai dari vektor AB. Nah, karena nilai dari vektor AB itu sama dengan vektor C, maka ya gampang saja. Berarti hasil dari ini ya nilai dari vektor C. Ya, koordinat titik C adalah 2,6. Ya. Contoh soal yang kedua adalah jika A memiliki nilai 2,3, B 6,8, C 4,6 dan D X, Y. Apabila vektor AB sama dengan vektor CD, maka koordinat titik D adalah, nah yang pertama kita cari tentu saja adalah vektor AB itu nilainya berapa. Seperti tadi ya, seperti ini rumusnya. B dikurang A nilainya 6,8 dikurang 2,3. Maka 6 dikurang 2, 8 dikurang 3. Nilai dari vektor AB adalah 4,5. Kemudian adalah vektor CD. Untuk mencari nilai vektor CD seperti mencari vektor AB ya. B dikurang A berarti ini D dikurang C. Nah, karena D itu XY, maka kita masukkan saja dulu XY dikurang vektor C 4,6. Maka hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil dari vektor CD karena ini belum bisa dikurangi ya karena dia masih berbentuk huruf dan yang satunya angka. Nah, untuk melakukan atau menemukan nilai dari titik D, maka kita lakukan masukkan saja angkanya. Vektor AB 4,5 dan vektor CD tadi nilainya ini ya. X min 4, Y min 6. Lalu bagaimana mencarinya? Nah, untuk X min 4 ini
berarti dia itu sama dengan nilai 4 ini. Ya kan? Karena vektor AB sama dengan vektor CD, berarti nilai 4 atau nilai X-nya ini sama dengan nilai dari X min 4. Atau bisa kita langsung hasilkan X-nya berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Seandainya kita masukkan angka 8 ke sini, 8 dikurang 4 berarti hasilnya 4. Nah, sama. Vektor AB pun X-nya 4. Maka kita bisa dapatkan nilai dari X-nya adalah 8. Kemudian nilai dari Y-nya berarti Y min 6 itu nilainya 5 dari sini ya. Berarti kita dapat simpulkan Y sama dengan 6 plus 5 sama dengan 11. Ya. Kalau kita masukkan 11 ke Y ini, maka 11 dikurang 6 hasilnya adalah 5. Maka terbukti bahwa vektor AB sama dengan vektor CD. Nah, koordinat titik D berarti adalah ini ya, 8,11. Ya, mungkin begitu ya sebagai contoh soal dari kesamaan dua vektor pada vektor dimensi 2. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas sudah menonton ya sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan tadi dalam video saya. Mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.